Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Perkuliahan penelitian pendidikan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang pengukuran data ya. Ya, data itu karena ini kita masih berbicara masih seputar penelitian kuantitatif ya. Jadi data yang kita peroleh dari lapangan. Karena kuantitatif maka akan kita ukur ya data itu ya, sehingga menjadi data yang berupa data-data kuantitatif ya, data angka-angka gitu. Nah ini ya, pengukuran data ya. Ya, jadi data itu adalah berupa informasi ya atau keterangan atau penjelasan ya yang menunjukkan sebuah fakta ya. Tapi ini masih bersifat mentah ya, datanya masih bersifat mentah ya, sehingga belum bisa kita maknai gitu ya. Nah, maka untuk memaknai data itu ya dalam kuantitatif maka harus kita ukur ya. Jadi misalnya kita memperoleh data dari lapangan siswa, hasil tes siswa itu ya, misalnya prestasi siswa ya, ada data angka-angkanya. Nah, nanti bagaimana kita memaknai data berupa angka-angka tentang prestasi siswa ini? Ya, kita kan ada cara untuk mengetahuinya ya, untuk mengukurnya bagaimana gitu ya. Data merupakan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan. Sehingga dengan data itu kemudian kita cari data yang bisa dipercaya ya, yang valid gitu ya. Nah, itu yang menggambarkan kondisi sebenarnya ya, sehingga kita bisa menarik kesimpulan ya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya itu ya. Nah, kondisi sebenarnya yang diwakili oleh data yang kita peroleh gitu. Maka data harus memenuhi syarat-syarat ya, agar data itu betul-betul bisa menggambarkan kondisi ya yang senyatanya ya, dan kemudian kita menarik kesimpulan ya berdasarkan kondisi itu ya. Data harus akurat ya, harus tepat betul ya. Nah, kalau data prestasi siswa antara 6 sampai 10, wah, ya itu betul-betul akurat ya. Ada bukti-buktinya ya. Ada bukti-bukti bahwa prestasi siswa itu antara 6 sampai 10. Wah, akurat ya. Udah harus relevan ya. Datanya relevan ya. Nah, kalau data yang kita cari adalah data prestasi siswa, maka ya yang kita cari ya itu ya, yang prestasi siswa itu ya, bukan data yang lain ya. Bukan data tentang penampilan siswa ya. Bukan data tentang sikap siswa ya. Kalau data itu berarti tidak relevan dengan data yang ingin kita cari gitu ya. Tidak relevan. Kemudian harus up to date ya, harus kekinian. Jadi kalau prestasi siswa ya yang kondisi sekarang ya. Ya karena misalnya pilihan kita tahun 2020 ini ya data prestasi siswa tahun 2020 ya. Bukan data sebelumnya ya. Kalau sebelumnya berarti ya data sudah kadaluarsa ya. Sudah tidak up to date gitu. Nah, data yang begitu banyak di lapangan ya bisa kita bedakan menjadi beberapa ini ya jenis ya atau kelompok ya. Nah, yang pertama ada kelompok data menurut cara memperolehnya ya. Yang pertama data primer ya, ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti ya, langsung dari sumbernya gitu ya. Jadi langsung dari misalnya kalau di sekolah ya kita langsung mencari data wawancara kepada guru, ini data primer ya, langsung ke sumbernya guru ya. Nah, kemudian ada data sekunder ya, ini data yang kita tidak memperoleh langsung dari sumbernya ya, tapi sudah diolah oleh pihak lain ya. Ini data tentang siswa. Nah, kita kan tidak mendata satu persatu siswanya ya, tapi kita cukup memperolehnya dari data yang sudah tersedia di sekolah. Ya. Sekolah sudah mendata semua siswa,
kemudian sudah diolah datanya, oh jumlah perempuan ini, jumlah siswa laki-laki segini ya. Nah, itu kan kita tidak langsung mendata dari para siswa ya, tapi kita cukup mendapatkannya dari data di sekolahan ya. Nah, itu namanya data sekunder ya, atau tidak langsung ya. Nah, kemudian menurut waktu pengumpulannya ya, ya. Yang pertama ada data time series ya. Ini data yang dimulai dari waktu ke waktu ya. Nah, pada suatu objek ya dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan dari objek tersebut ya. Jadi data yang menurut waktu ya. Nah, misalnya data siswa tahun 2019 berapa, tahun 2020 berapa, nah ini berarti kan data yang time series ya, berdasarkan waktu yang berurutan gitu ya, dari waktu ke waktu. Kemudian data cross section ini, data yang dikumpulkan pada periode tertentu pada beberapa objek dan dengan tujuan untuk menggambar keadaan. Jadi misalnya kita mendata siswa SMA Negeri 1 Madiun tahun 2020. Kemudian kita juga mendata siswa SMA Negeri 2 Madiun tahun 2020. Nah, ini kan kita sama-sama waktunya ya, tahun 2020, tapi dengan objeknya ya, itu ya apa namanya, dengan objek yang lain ya, kita bandingkan ya, keadaan siswa SMA Negeri 1 Madiun segini, keadaan siswa SMA Negeri 2 Madiun segini gitu ya. Gambarannya itu ya. Nah, menurut sifatnya ya, ini ada data kualitatif dan data kuantitatif ya. Kalau data kualitatif ya sifatnya data yang berupa kata-kata, kalimat ya, yang kita peroleh dari wawancara ya, dari dokumen ya, dari pengamatan ya. Kemudian data kuanti, ini yang berupa angka-angka ya. Nah, ya, data jumlah siswa, data jumlah guru ya, data jumlah karyawan ya, dan sebagainya. Itu data-data angka ya. Nah, data kuanti ini bisa kita bedakan juga menjadi dua ya, data diskrit dan data kontinum. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil hitung ya, dengan cara menghitung ya, atau membilang ya. Ini contohnya misalnya data tentang perguruan tinggi di Madiun ya. Ini ada berapa ya? Nah, ada 7 ternyata ya. Kita hitung ya. Unipma apa terus apa politeknik ya dan seterusnya ya. Politeknik negeri ya. Ya Unipma terus Bima ya dan seterusnya kita hitung ya. Wah, ternyata ada 7 misalnya. Nah, kemudian jumlah mahasiswa pendaftar di PT X ya, atau misalnya katakanlah ya, jumlah siswa pendaftar di Unipma ini ada berapa? Ada 1.450 ya, ini dengan cara menghitung ya, bilang ya. Dan yang kedua adalah data kontinum. Ini data dalam bentuk bilangan bulat atau besar yang diperoleh dengan cara pengukuran. Ya. Data kontinum data pengukuran ya, hasil pengukuran ya. Misalnya tinggi badan saya ini berapa ya, dengan cara diukur dengan meteran ya. Apa luas kelas kita berapa, kita ukur ya. Nah, baik, kita masuk ke skala pengukuran. Ini ya. Untuk mengukur data itu dengan cara-cara ada ini ya, beberapa ya. Nah, yang pertama dari jenis skala pengukuran ini ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala rasio ya. Kemudian dari skala pengukuran instrumennya ada skala Likert, skala Goodman, skala semantik diferensial, ya, rating scale, dan skala Thurstone. Ya, ini nanti kita akan pelajari ini ya. Nah, pertama skala nominal ya. Adalah skala yang diberikan oleh pada suatu objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori lainnya, tetapi hanya sekedar label atau kode saja. Selain itu bisa juga diartikan sebagai skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu objek, dari suatu subjek. Skala nominal. Contohnya adalah jenis kelamin. Ya. Kelamin ini termasuk skala nominal ya. Ini kategori jenis kelamin ya, kategori itu ya. Ini menggambarkan kategori suatu objek ya. Manusia dengan kategori jenis kelamin ya. Laki-laki, perempuan ya. Misalnya laki-lakinya 1, perempuannya 2. Ini kita ya ini
data kategoris gitu ya, yang nominal untuk menggambarkan sebuah kategori sebuah objek gitu ya, data nominal. Nah, kemudian data ordinal ya. Ini skala pengukuran yang menyatakan kategori sekaligus melakukan ranking terhadap kategori ya. Atau data yang berasal dari kategori yang disusun secara berjenjang mulai dari tingkat rendah sampai tinggi ya, atau sebaliknya. Nah, ini misalnya tingkat pendidikan diurutkan berdasarkan jenjang pendidikan. Nah, ini kan kategorinya adalah jenjang pendidikan ya. Kemudian kita ranking ya. Ranking ya. TK sampai sarjana ya. Nah, ini ada urutannya ya. TK ini kita beri peringkat 1 ya, sarjana 6 ya, karena tertinggi gitu ya ini. Atau sebaliknya bisa juga ya, nanti dari rendah ke dari tinggi ke rendah ya. Kemudian skala interval ya, ini skala di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut tertentu ya, di mana jarak atau interval antara objek sama ya. Atau yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data lain yang punya bobot yang sama. Ini. Nah, jadi sebuah skala ya urutan skala, tapi kita beri atribut tertentu. Jadi misalnya ini contoh ya. Nah, ini skalanya interval antara sangat tidak setuju, terus netral, setuju, dan sangat setuju. Ini kan skalanya ya. Nah, kemudian ini ya, ini untuk menggambarkan ini skala ini ya. Ini atributnya nih ya, ini ya. Atributnya itu STS, TS, N, LS, dan SS ya. Ini atribut. Nah, kemudian ini ya, skalanya ya. Skala 1 sampai 5 berarti ini ya. Nah, ini jadi data dengan kita beri atau skala ya, dengan kita beri atribusi ya. Kita beri atribut. Ini data interval. Kemudian data rasio. Ini data adalah skala interval yang memiliki nilai dasar atau base value yang tidak dapat diubah, atau skala yang memiliki sifat nominal, skala ordinal, dan interval dilengkapi dengan titik nol absolut ya, dengan makna empiris. Contoh ini ya, langsung contoh aja yang lebih mudah ya. Nah ini ya biasanya nilai Anda ini ya. Nah, IPK ya 0,0, 4,0, 3,0. Ini misalnya apa namanya? Batasnya ya, data dasarnya, nilai dasarnya ini ya. Nah, misalnya 0,0. Nah, ini wah ini nilai Nasakom nih ya, nilai 0, ya. Ya, wah, tapi enggak digunakan itu ya. Ini tapi untuk dasarnya itu ya. Dasarnya itu 0,0, 4,0, 3,0 ya. Nah, ini makna empirisnya apa ya? Kalau 0,0, wah ini pasti wah, tidak lulus gitu. Nilainya E gitu. 4,0 ya. Ini nilai maksimal ya. Maknanya nilainya maksimal ya. Kalau disimbolkan ya di A gitu ya. Kemudian 3,0 ini nilai apa makna empirisnya ini cukup bagus ya. Nah, kalau dimakna ya B nilainya ya. Nah, ini misalnya. Ini contohnya. Bisa juga misalnya hasil pengukuran panjang berat ya, itu kan kemudian berat badan 50 kilo ya, 50 kilogram. Nah ini, kemudian nah ini secara skematis begini ya, pembagian data itu ya. Data, kuanti, kuali, ini ada diskrit, ada kontinum. Nah, kemudian yang kontinum ini ada ordinal, interval, dan rasio ya, misalkan sifatnya ini ya. Nah, berikutnya skala Likert ya. Ini digunakan untuk mengukur sikap biasanya, skala Likert ya. Pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap ya, pendapat dan persepsi ya, tentang fenomena. Kemudian dalam skala Likert, variabel dijabarkan menjadi indikator, kemudian indikator menjadi item-item pertanyaan. Nah, kemudian jawaban dan setiap instrumen mempunyai gradasi dari yang sangat positif sampai yang sangat negatif. Jadi skala sikap, nah, misalnya kita akan mengukur sikap siswa tentang nasionalisme. Ini kita ukur ya. Nah, indikator nasionalisme itu apa?
Kita bikin indikatornya dulu. Wow, indikator nasionalisme itu misalnya kalau siswa mendengarkan lagu Indonesia Raya, dia sikapnya langsung bersemangat gitu ya. Langsung muncul spontan, dia akan penuh semangat. Nah, misalnya indikator itu ya. Nah, atau yang mudah lah misalnya ya. Nah, kalau kita ada kegiatan kan biasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, indikator nasionalisme itu misalnya ketika mengikuti lagu Indonesia Raya, dia langsung berdiri dengan semangat, tegap ya, dan menyanyikannya juga dengan suara yang lantang gitu ya. Nah, ini indikator nasionalisme ya. Nah, itu kemudian dibuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan ya. Dalam bentuk pertanyaan ya. Pernyataan saja ya. Saya langsung berdiri ketika diajak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Langsung ya, spontan langsung ya, tidak ogah-ogahan ya, tidak menunggu temannya berdiri, semua berdiri ya, langsung. Nah, misalnya. Nah, itu menjadi satu item pertanyaan. Nah, kemudian item itu kemudian diberi gradasi nilainya ya. Kalau sikap siswa seperti itu berapa skornya ya? Wah, kalau begitu mendengar ajakan langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya, langsung berdiri tegap. Wah, ini kan sangat positif ya, sikapnya sangat positif ya. Sehingga misalnya nilainya 4 ya, misalnya gitu. Ini skala Likert ya. Nah, ini contoh ya. Contoh ya. Nah, bisa menggunakan atribusi ini ya, bisa dengan sangat setuju, ragu-ragu ya, tidak setuju atau sangat setuju ya. Nah, ini. Nah, tapi ini biasanya kalau ragu-ragu ini seringkali tidak digunakan ya, karena ini menunjukkan sikap musuh ragu-ragu ya, nggak punya pilihan ya ini. Ya, tapi kadang-kadang masih juga digunakan ya, atau sering, terlalu sering, atau kadang-kadang ya, baik, sangat baik ya, ini skala Likert ini ya. Nah, ini misalnya skornya tadi ya, ini ya. Nah, ini ya. Kalau positif, sangat positif, ini skornya 5 ya. Kalau semakin kurang positif ya skornya 0 ini, 0 ya, semakin rendah ya, 1 misalnya. Nah, misalnya tadi itu ya. Saya langsung berdiri ketika ada ajakan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sangat setuju, apa biasa saja setuju ya, setuju lah ya, setuju ya. Atau tidak setuju ya berarti dia tidak langsung berdiri ya. Atau sangat tidak setuju malah nggak berdiri sama sekali misalnya. Nah, ini. Nah, bisa juga dengan skala Goodman ya. Ini skala dengan 2 jawaban yang tegas ya, data yang didapat interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist ya, daftar isian ya. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0 ya. Nah, misalnya ini contoh ya. Bagaimana pendapat Anda bila Mr. Johnny memimpin perusahaan ini? Setuju, berarti skornya 1 ya. Tidak setuju, 0. Nah, itu saja ini. Lebih sederhana ya. Goodman. Nah, kemudian ini skala semantik diferensial, ini lebih rumit ini ya. Itu skala untuk mengukur sikap bentuk tersusun dalam satu garis kontinum ya. Jawaban sangat positif terletak pada sisi kanan, wah ini sampai teknis sekali ya. Jawaban negatif di sisi kiri ya. Data yang terkumpul dengan skala ini berbentuk data interval ya. Contoh ini, contoh gaya kepemimpinan ya. Ini yang positif di sebelah sini, negatif sebelah sini ya. Bersahabat, wah ini orangnya bersahabat ini, ya, kalau diajak ngobrol enak ini, wah nilainya 5 berarti ya. Wah kalau disapa saja nggak mau menjawab, wah ini berarti ya tidak bersahabat ya, 1. Itu misalnya nih. Yang 4 rating scale. Dari ketika skala pengukuran sebelumnya, semua datanya kualitatif ya, yang dikuantitatifkan ya. Di data kata-kata, kalimat, kemudian di skor ya. Dikuantitatifkan ya, diangkakan gitu loh. Nah, tapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam bentuk kualitatif ya, dalam bentuk kata-kata, kalimat ya. Data yang dihasilkan berupa data interval. Jadi contohnya ini ya. Jawaban pertanyaan bertingkat ya, berjenjang misalnya.
Nah, contoh ini ya. Ini berkaitan dengan ruang kerja ya. Ruang kerja misalnya ya, nah, ini 4 meter persegi. Ini ruangannya berarti sangat baik ya. Kemudian 3 ya, ini berarti ruangannya cukup baik ya. 2 kurang baik ya. 1, nah, jadi dari data angka, kemudian kita kualitatifkan ya. Ya, contohnya ini ya. Ini sebaliknya kebalikan dari beberapa data skala sebelumnya ya, yang dari kuantitatif kemudian kita kualitatifkan ya. Nah, itu kira-kira parameter ya, beberapa teknik pengukuran ya dengan berbagai skala ya. Nah, ini tentu penggunaan skala ini tergantung dari nanti pilihan kita datanya seperti apa ya. Dan yang paling praktis itu kira-kira dengan data apa, dengan skala apa ya. Nah, itu pandai-pandai kita mencermati ya data yang kita peroleh dan kemudian teknik-teknik skala ini yang kira-kira tepat itu yang seperti apa ya. Nah, nanti bisa kita cermati di ini ya, masing-masing kategori ini ya. Nah, biasanya yang paling digunakan ini skala Likert ya, skala Likert ini ya. Ini sering sekali digunakan ya dan banyak digunakan oleh para peneliti di bidang pendidikan ya. Karena ini relatif lebih sederhana, lebih mudah kita maknai gitu ya. Dan ya ini familiar bagi kita ya, dengan skala-skala seperti ini gitu. Ya, baik begitu Pak Reza. Nah, perkuliahan kita kali ini ya, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.